bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan nama ini. Pemberi adalah raja. Sering kita dengar pernyataan seperti ini. Namun kalau ditanya secara pribadi apakah setuju dengan pernyataan ini, tentunya saya kurang setuju. Mengapa demikian? Karena waktu duduk sekolah menengah pertama, saya ingin berniat membeli barang di sebuah minimarket. Di situ saya dituduh mencuri. Nah, itu tidak menjadi masalah bagi saya ketika saya masuk STT dan saya ingat kembali akan peristiwa itu dan saya renungi. Enggak salah juga mungkin mereka menuduh saya mencuri, mungkin tampang-tampang pencuri jiwa-jiwa dari si jahat telah kelihatan mungkin. Dan juga saya ketika beli jajan di tempat tetangga saya, tepatnya toko ibu saya, nah di situ jajannya keripik singkong, tahu kan keripik singkong? Yang terbuat dari singkong dan digoreng itu. Nah, di situ saya datang, beli keripik singkong, dia bilang, kamu itu pemalas, coba buat sendiri. Nah, dari situ mungkin kedua pernyataan itu cukup membantu saya dan mendukung saya untuk tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Maka pagi ini kita ubah pernyataan tersebut menjadi pemberi adalah raja dan sekaligus menjadi tema renungan kita pagi ini. Mari kita buka kitab kita dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46. Berbicara soal memberi, tentunya ada suatu penyerahan. Kita baca kitab Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. 1, 2, 3. Lalu Yesus sebut dengan suara nyanyi, ya Bapa, kedatanganmu akan aku, dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan. Tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengalahkan kuasa dosa melalui kemenangannya di atas kayu salib. Mungkin menurut dunia pada waktu itu Tuhan Yesus kalah karena dia diolok-olokkan sebelumnya, bahkan juga dihina, dicaci maki sebelum disalibkan. Namun bagi Allah Bapa dia menang, bahkan juga kuasa dosa telah dikalahkan. Peristiwa Paskah ini tidak bisa lepas dari hasil kerja keras dan usaha manusia. Apa itu? Ya, hasil kerja keras berbuat dosa dan hasil usaha untuk melakukan kejahatan. Sangat luar biasa manusia yang kerja kerasnya berbuat dosa sih bisa menyerahkan Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus rela turun kulitnya untuk melayani kita semua. Ada suatu keistimewaan melalui renungan kita pagi ini. Saya akan membacakan untuk kita semua dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Keistimewaan di balik karya salib Tuhan Yesus di sini yaitu Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebelumnya kita dipandang dunia sebagai hamba-hamba dosa. Kita tahu hamba itu sangat sulit bergaul kepada Tuhan. Tetapi istimewanya di sini Tuhan Yesus
memandang kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dia menganggap kita sahabat-sahabatnya, bahkan juga ini suatu yang menakjubkan bagi kita semua. Rela mati untuk sahabat-sahabatnya itu adalah kasih yang terbesar bagi seorang sahabat. Apakah rela kita mati untuk sahabat-sahabat kita? Artinya tidak, saya percaya namun ketika dipercayakan sebagai sahabat, bahkan juga ketika kita menjadi sahabat, tentunya sahabat kita itu ingin melihat perubahan, bahkan juga ada karakter yang terbaik harusnya kita pancarkan dalam kehidupan kita. Menjadi sahabat raja sebagai orang-orang biasa, tentunya ini sebuah penghargaan dan penghormatan yang paling besar. Maka dari itu, mari kita baca bersama-sama dalam Amsal yang ke-22 ayat 11. Mari kita buka Alkitab kita. Amsal yang ke-22 ayat yang ke-11. Di sini menjelaskan bagaimana ketika kita menjadi sahabat raja. Kita untuk ayat ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang bicaranya menjadi sahabat raja. Nah, ketika kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah raja sesuai dengan nama kita tadi, sesuai dengan temanya, yaitu kita harus mencintai kesucian hati. Di sini kita harus menjaga hati kita dari hal-hal yang membuat kita kembali bekerja keras tersebut dalam berbuat kesalahan. Dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Manis bicaranya, artinya kita harus bisa menggunakan perkataan kita untuk saling membangun, untuk memotivasikan teman-teman kita. Karena Tuhan ingin kita pancarkan perilaku kebaikan kita sebagai seorang sahabat tersebut dalam kehidupan kita, supaya orang-orang di luar kita, di sekeliling kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Sebagai kesimpulannya, saya memberikan suatu motivasi. Tuhan Yesus itu seorang sahabat yang pencari solusi, bukan seorang sahabat yang suka maki-maki. Sekian renungan singkat, kiranya bisa memberkati.